Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabahul khair. Sabahul nur. Kaifalukum? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya ya Mas dalam pembelajaran BCOK. Insya Allah sehat semuanya dan harapan Ustadz mengingatkan kepada diri Ustadz sendiri dan kepada kalian untuk selalu ya bahwa mengikuti pembelajaran ini diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya segala sesuatu itu harus diawali dengan niat yang baik ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, seperti itu. Semangat selalu. Ya, ini silakan salah satu pimpin berdoa dulu. Siapa? Ilmi Dohil. Jurusan Muadaban. Sama Tuhan. Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya Ustadz akan presensi dulu yang belum kelihatan ya. Di sini ada Arsi sudah kelihatan, Abdur Rafi belum kelihatan. Belum. Kemudian Caraka Distitama belum kelihatan. Belum. Ilyas tadi sudah hadir ya, terus keluar lagi Ilyas ya. Oke. Yang lainnya Hanif, kameranya bisa dinyalakan Hanif? Tidak rusak. Oke, kameranya rusak ya Hanif. Oke. Ya, yang lainnya insya Allah sudah hadir. Nanti saya juga akan download di Google Meet Attendance ya. Jadi nanti siapa yang keluar masuk di situ kelihatan. Ya. Untuk Ustadz mau nanya nih, pekan lalu ya kita belajar materi apa? Softball. Ya, softball. Pekan lalu kita belajar materi softball. Teknik apa kemarin, Cahyo? Lempar tadi. Ya, melempar ya. Pekan kemarin kita belajar terkait lemparan dalam permainan softball. Ya, di dalam lemparan permainan softball itu ya misalkan nih Ustadz mau nanya kepada kalian. Ketika pemain outfield ya pemain yang jauh melempar kepada pemain daerah infield, kira-kira faktor apa aja yang digunakan atau yang perlu digunakan dalam lemparan tersebut? Coba. Kekuatan dan Kekuatan. Ilmi kekuatan, Rizky kekuatan. Akurasi. Raslin akurasi. Teknik betul. Ya. Kecepatan bukan tadi. Kecepatan, ya betul. Ya. Di dalam permainan tadi ya softball, ketika kalian melakukan teknik lemparan itu pertama harus menggunakan teknik yang benar. Ya. Yang kedua harus menggunakan apa? Akurasi. Ya, akurasinya harus bagus. Yang ketiga tadi ada kekuatan juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait kekuatan, yang mana kekuatan itu adalah salah satu komponen dalam kebugaran jasmani. Ya, oke. Kebugaran jasmani. Oke, PowerPoint Ustadz udah jalan ya Mas, kelihatan? Sudah. Ya, hari ini kita akan belajar terkait kebugaran jasmani. Ya, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning ya dengan pendekatan saintifik tentang materi kebugaran jasmani. Harapannya kalian dapat menganalisis ya komponen kebugaran jasmani terkait latihan kekuatan dan perhitungan hasil pengukuran kebugaran jasmani tersebut. Kemudian harapannya kalian mampu nih nanti mempraktikkannya ya secara sederhana sehingga apa? Menimbulkan atau membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, kalian sportif, nanti ada kerjasama di dalam kelompok, ya, tanggung jawab dan percaya diri. Ya, kebugaran jasmani, Ustadz mau tanya, ada yang tahu ya pengertian dari kebugaran jasmani? Ya, coba kebugaran jasmani ada yang tahu? PowerPoint Ustadz jalan ya? Jalan.
Ya. Coba Rizky deh, kebugaran jasmani, tahu nggak arti dari kebugaran jasmani? Itu kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, Dad. Ya, lengkap sekali ya kebugaran jasmani yang dijelaskan oleh Rizky nih. Ya, mungkin ada yang lain, pendapat yang lain. Nosya, tahu nggak kebugaran jasmani, Nosya? Mic-nya dinyalain. Kurang tahu, Dad. Kurang tahu. Oke, Nosya, baju olahraganya di mana? Cuci, Dad. Oh, dicuci. Oke. Ya, jadi yang lain mungkin ada yang mau jawab terkait kebugaran jasmani? Nggak ada? Oke ya, jadi betul ya yang disampaikan oleh Rizky Dwinovanto bahwa kebugaran jasmani adalah ya kemampuan ya kalian ya melakukan suatu aktivitas fisik ya tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Itu namanya kebugaran jasmani. Contohnya seperti ini ya gampangannya. Misalkan ada Archie dan Hilmi Firdaus ya, mereka sekalian sama-sama umurnya 18 tahun. Ya, kemudian sama-sama mempunyai tinggi badan 170, berat badannya kurang lebih 60 sehingga dikatakan ideal. Tetapi ya ketika dalam pelaksanaan misalkan kalian pagi-pagi nih ya jogging hari Ahad melakukan 4 kali putaran, Arcipta mengalami ketika sudah 4 putaran mengalami kecapean ya, capek intinya seperti itu. Hilmi 4 putaran tidak begitu capek. Nah, itu artinya Hilmi ya tanya nih, Hilmi berarti kebugarannya lebih bagus dari Arcipta apa Arcipta yang lebih bagus dari Hilmi? Hilmi lebih bagus. Hilmi lebih bagus. Betul, Hilmi lebih bagus ya daripada Arcipta kebugarannya jasmaninya karena Hilmi ya setelah melakukan aktivitas fisik tidak begitu mengalami kelelahan yang berarti. Oke. Sekarang Ustaz mau tanya komponen-komponen kebugaran jasmani. Ya, ada yang tahu? Coba Faris. Tahu nggak? Daya tahan, Daya tahan, betul. Siapa lagi? Cahaya udah Orisa. Komponen kebugaran jasmani tahu nggak? Kelincahan, Dad. Kelincahan ilmi, betul. Kekuatan keseimbangan, ya betul. Ya, tadi itu namanya komponen-komponen kebugaran dalam komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Ya, ini ya kebugaran jasmani itu komponennya dibagi menjadi 2 yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, itu terdiri dari daya tahan, ya, tadi endurance. Ya, kemudian ada komposisi tubuh, terus ada kelentukan. Ya, ada kekuatan otot dan daya tahan otot. Ya, untuk kebugaran ya komponen kebugaran jasmani yang terdiri dari untuk keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan ada apa? Ada kecepatan. Terus tadi ada menjelaskan ada kelincahan. Oh ya ini Oris mic-nya mati. Oke. Ya, kemudian ada daya ledak. Terus ada koordinasi, ada keseimbangan. Ya. Ya, silakan amati video berikut ini. Videonya udah keluar? Belum, Dad. Belum, Dad. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedikit akan melakukan olahraga yang mana akan melatih semangat untuk sehat. Ya, udah keluar ya. Jaya selalu olahraga. Videonya udah keluar ya. Sudah, Dad. Oke, silakan diamati. Ini aktornya ya yang mempraktikkan. Nah, ini kalian bisa melakukan ya olahraga selama pandemi di rumah aja. Contohnya seperti ini. Ya. Ini siapa? Hil yang mempraktikkan Hil. Ustaz wah, itu, Dad. Ya betul. Ya jadi kalian itu walaupun pandemi
tidak boleh bermalas-malasan ya, biasakan budaya gerak. Oke, seperti ini nih. Ya, tuh ya, ini lakukan latihan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, kemudian nih tadi ya, silakan dianalisis. Nah, kira-kira gerakan seperti ini untuk melatih kekuatan otot apa ini? Yas, atau yang lain? Tungkai tat, izin menjawab tungkai. Iya, tungkai ya. Nih, jadi lakukan berapa repetisi tadi? 15 apa ya kalau nggak salah. Nah, jadi selama pandemi bukan berarti kalian itu di rumah malas-malesan ya, terus tidak jadi alasan tidak bisa olahraga ya. Kalian bisa melakukan olahraga dengan yang penting ada niat. Nah, ini ya. Oke, ini gerakan apa namanya? Plank. Leng. Plank, tapi dengan Arm. ya tangannya diangkat. Yang sederhana adalah hanya plank. Kira-kira seperti ini melakukan latihan kekuatan otot apa, Hil? Tangan. Perut. Punggung. Oh, oke. Punggung. Ya, perut. Oke. Lengan juga. Ya. Kira-kira kalian tugasnya membuat seperti ini mampu nggak? Mampu dat. Nah, itu ya. Ini udah terasa. Kalau saya kayaknya tidak. Ya. Ini gerakan apa namanya? Push up. Ya, perhatikan ya, ketika push up tangannya harus lurus tadi ya. Kalau di atas ini karena set stopnya enggak itu. Ya. Push up itu untuk melatih kekuatan otot apa? Dada, Tangan. Dada, bahu, Dada, ya, tangan. perut. Ya. Itu ya, dari video tersebut apa yang bisa kalian dapatkan? Coba. Atau apa yang bisa kalian pahami atau kalian amati dari video tersebut? Bahwa pandemi bukan suatu alasan buat tidak olahraga dat. Ya, pandemi bukan menjadi alasan untuk tidak olahraga. Terus yang lain? Bisa membangun massa otot tanpa lemak. Ya, bisa intinya membangun otot atau memperbesar otot ya, membakar lemak, terus gede, latihan kekuatan. Terus yang lain ada? menghindari dari penyakit. Ya, menghindari dari penyakit. Ketika sudah bugar, otomatis terhindar dari penyakit. Ya, video tadi adalah betul ya, beberapa olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Salah satunya di situ menyebutkan beberapa atau menjelaskan terkait beberapa latihan-latihan kekuatan ya dan kardio yang bisa kalian latihan di rumah. Ya. Oke, Ustadz sekarang akan membentuk ya kelompok. Ya, nanti Ustadz akan membagikan LKPD ataupun worksheet yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Oke. Ya, kelompok pertama ya. Kelompok pertama ini ada, oh ternyata ke kamar mandi nama Karin. Ada Arci ya, kelompok pertama. Silakan dicatat. Arci. Terus ada Raihan. Kemudian ada siapa lagi? Orisa. Kelompok pertama ya. Kemudian ada Nausya. Kemudian ini berapa anak ini? Satu yang berhadir. Kelompok pertama ini ya. Terus kelompok kedua itu ada Abdul Rafi nggak hadir, berarti Nabil Ibnu tadi ada ya, Nabil Ibnu.
Dan kamu kamar mandi nggak apa-apa. Ya. Nabil. Kemudian ada Hilmi Firdaus kelompok 2. Kemudian ada Ilyas. Kemudian ada Roslin. Kemudian ada Helmi Wildan. Kelompok 3 itu ada Amar, ya, terus Faris dia, kemudian ada Rizky De, Sapian Cahyo, dan Hanif. Ya, itu kelompoknya. Ada yang belum masuk kelompok? Sudah semuanya ya? Sudah. Ya. Oke, Ustadz bagikan ya LKPD. Ya, LKPD seperti ini nih di dalam grup WA. Ya. Oke, seperti ini ya LKPD-nya ya, Ustadz bagikan di dalam grup WA. Grup WA yang sudah Ustadz buat. Ya, silakan kalian mulai mengerjakan ya, membantu teman-teman kalian diskusikan di situ ya bersama kelompok kalian terkait LKPD yang Ustadz berikan atau worksheet yang Ustadz berikan kepada kalian. Oke, seperti itu ya. Nanti silakan ketika kalian sudah mengerjakan, ya kalian presentasikan secara sederhana, ya. Kelompok 2, kelompok 3. Presentasikan seperti biasanya, ya, menjawab pertanyaan dari LKPD yang Ustadz bagikan. Oke, seperti itu tugasnya. Ada yang mau ditanyakan terkait worksheet? Tidak ada, cukup. Tidak ada. Ada? Cukup tadi. Oke. Silakan ya, kalian mulai berdiskusi di dalam kelompoknya. Nanti presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian atau hasil kerjasama kalian bersama kelompok kalian. Kira-kira butuh waktu berapa menit nih untuk bisa mengerjakan tersebut? 15 bagaimana, Dok? 15. Oke, ini 23. Berarti jam 15 kelamaan nanti waktunya nggak cukup. Ya nanti kurang lebih 7 menit lah separuhnya. Berarti jam setengah 11 pas nanti kalian presentasi ya kelompok 1. Silakan juga nanti dibahas di grup ya. Saya juga sambil mantau nih. Ya, silakan. Ya, silakan kalian diskusikan ya di grup yang sudah Ustadz angkat. Oke. Ya, ini saya sambil menampilkan ya beberapa contoh yang tadi video ya. Barangkali bisa membantu kalian dalam menjawab worksheet. Nah, ini. Nah, latihan lower body. Apa yang dimaksud lower body?
Ustadz sambil memantau ini ya, kalian di WA. Ya, ini kelompok 3 sudah mulai mengerjakan apa belum nih? Tadi Mar. Ini lagi dikerjakan, Dad. Oke, ya silakan sambil bertukar pikiran di kelompok ya, di grup kelompok WA itu ya. Kita jengkar mandi, Dad. Oke nih. Ya, tetap sambil menyalakan kameranya. Ilyas. Ya, Nazia, silakan ya membantu. Itu udah dimasukkan ke grup kelompok, silakan membantu menjawab. Ya, ini saya juga sambil tampilkan ya LKPD-nya. Bentar. Nih. Sudah kelihatan ya? Yang saya share kan? Nah, silakan. Ilyas dari tadi ada nggak ini? Hanya bisa ke belakang. Iya, Dad. Ya, gimana Hil? Ya, silakan ya, itu dari tanya. Mau dikerjakan di lembar apa? LKPD atau di grup ya, silakan ya. Untuk memudahkan kalian ya dalam menjawab pertanyaan, kan itu sudah ada grup kelompok yang Ustadz buat. Nah, di situ silakan nanti saling membantu menjawab. Ya, di kelompok 3, terusan kelompok 2, kelompok 1 ya, saling membantu menjawab pertanyaan. Nah, untuk jawabannya boleh nanti disalin di kertas atau di buku ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ini Ilyas keluar dari itu ya, mungkin sinyalnya bermasalah, jadi beberapa kali keluar masuk Ilyas.
sudah lihat ya ini kalian beberapa kerjasama di grup WA ya. Ada 5 soal, silakan di dalam grup misalkan satu anak mencoba menjawab satu misalkan. Ini Altaf sama Archie kenapa topian rambutnya semiran apa? Enggak dat. Anu itu dat lagi pengen pakai topi aja dat. Oke. Misalkan ada yang belum paham terkait worksheetnya, silakan boleh ditanyakan ya. Gak apa-apa. Tat, saya izin ke belakang, Tat. Oke, Aris. Ilyas, Izin bertanya dat. oke, gimana sih? Tes pengukuran untuk komponen kekuatan itu yang gimana dat? Ya, silakan Kayak- kalian diskusikan bersama kelompok ya, misalkan tes untuk mengukur kekuatan itu seperti apa? Ya, Kayak untuk sit up gitu ya dat. Sit up berapa gitu. iya boleh. Misalkan kan jadi tergantung ya. Kamu mau melakukan pengukuran otot lengan misalkan ya, atau Oh iya. kekuatan otot perut misalkan ya, atau tungkai misalkan. Nah itu tesnya seperti apa? Kan Oh iya. kalau kalian pernah ya, kalau masuk itu pernah melihat ke kelas kalian waktu lari yang menggunakan MFT yang tut lari bolak-balik tut ya, ada musik kayak gitu ya. Nah itu salah satu tesnya ya, tes pengukurannya. Nah ini kalian mencari tes pengukuran untuk kekuatan ya, seperti itu. Siap dat. Oke, ada yang lain silakan. Ya, sebenarnya kalau kita masuk juga sebenarnya Ustadz langsung menunjukkan nih ya dengan instrumen-instrumen. Ustadz ada nih bukunya ya, tes dan pengukuran olahraga. Nah, di sini menjelaskan ya bagaimana cara mengukur komponen lemak juga ada, ya, kemudian latihan mengukur kekuatan juga ada, terus mengukur pelincahan seperti apa juga ada, seperti itu. Oke, seperti itu. Ini saya lihat ya, bagus kelompok 3. Sudah aktif di kelompoknya. Ini Archie malah live, kenapa ini Archie? Ilyas nih tadi bolak-balik keluar masuk, hilang. Oke, sudah selesai.
Archie kemana ini Archie? Luar ya, yang left tadi Archie ya. Kelompok 1 udah selesai. Altaf, Oris. Sebentar lagi dat. Oke. Nanti yang maju dulu ya. Kelompok 1 seperti biasa, kemudian kelompok 2 presentasi ya. Kemudian kelompok 3 presentasi. Nos ya. Ini Archie WA. Ustaz, maaf saya tiba-tiba keluar. Oke, masuk lagi. Ya. Ustaz ingin manggil Ilyas nih. Ilyas. Iya, Dat. Lagi ngerjain, Dat. Oh ya, namanya dinyalain makanya biar tadi dipanggil hilang. Maaf Dat, tadi saya keluar sendiri Dat. Oh, oke Archie. Gak apa-apa. Dat. Ini biasanya ada hilang nih. Hanif tadi kameranya rusak. Nos ya. Nos ya. Iya, Dad. Oh ya. Silakan bantu temannya menjawab itu ya pertanyaannya. Nomornya tetap dinyalain. Oke, kelompok 1 udah selesai. Siap, belum Dat. Oke, belum. Nanti kurang lebih waktu presentasi karena kurang lebih waktunya tinggal 20 menit, berarti ada 3 kelompok ya. Kurang lebih 5 menit ya, satu kelompok 5 menit kali 3 15. Kemudian nanti 5 menit kita tanya jawab dan penutup. Ya. Siap Dat. Ini yang belum ada informasi Abdul Rafi nih, belum ada izin. Masyarakat ada izin, kayak sama kayak informatika. Oke, ini kelompok 3 juga sudah mulai pada mengerjakan. Oke, cukup ya. Sudah selesai? Ustaz, izin ke Izin kamar mandi. Oke, Nus ya. Kelompok 1 sudah selesai. Archie, Rehan Altaf, Oris. Belum, Dat. Masih. Oke.
Kelompok 2 udah selesai? Nabil Ibnu. Belum, Dat. Udah ya? Belum, Dat. Oke. Kelompok 3 udah? Kelompok 3 udah, Amar? Terus gede, Faris, kamarnya nggak aktif nih, Faris. Belum, Tat. Ini lagi dikerjain, Tat. Oke. Nomor 5. Kelompok 1 udah selesai? Altaf? Oris, Kaifa? Ya, Kaifa nggak ada. Nazia ke belakang. Belum, Dat. Oke. Udah? Waktunya habis nanti ini. Itu kan ada 2 LKPD ya. Jika belum dikerjakan yang satu aja dulu nggak apa-apa. Nanti yang satunya buat tugas. Yang lembar pertama. Yang 5 pertanyaan itu. Oh, iya, Dat. Oke, kelompok 1 udah. Arci, Rehan, Alta. Sudah, Dat. Sudah. Alta? Udah berarti ya. Bentar, Dat. Izin dulu. Oke, kelompok 1 sudah. Arci. Siap, Dat. Oke, kelompok 1 ada Arci, ada Altaf, ada Oris, ada Nozia. Siapa yang mau presentasi? Saya, Dat. Arci. Oke, nanti silakan ya kelompok 2 dan kelompok 3 boleh bertanya ke kelompok 1, atau nanti misalnya kelompok 1 tidak bisa menjawab, nanti akan bisa tambahkan di setelah kalian presentasi. Oke, silakan yang lain dinyalakan kameranya. Hilmi, Faris, ya, menyimak presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 1 kepada apa namanya? Arci ya yang presentasi. Silakan Arci. Tanpa itu nggak apa-apa, Dat. Apa tuh? Cuma tinggal jawabannya saja, Dat. Ya nggak apa-apa. Kalau ada PowerPoint-nya boleh, tapi kalau nggak ada ya dibacakan aja nggak apa-apa. Oh iya. Berhubung tidak ada, jadi saya bacakan saja, Dat. Oke. Yang pertama, komponen atau unsur kebugaran jasmani tentang kekuatan, yaitu kalau kebugaran adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada rasakan kelelahan atau rasa yang berlebihan. Contohnya kayak kita tuh angkat beban, yaitu melatih otot lengan, push up juga melatih otot lengan, terus sit up yaitu melatih otot perut, back up melatih otot punggung, dan squat jump itu melatih otot tungkai. Ya. Yang kedua yaitu adalah latihan kekuatan untuk tubuh bagian atas, inti sama bagian bawah. Untuk bagian atas itu ada push up, pull up. Otot bagian inti itu ada shoulder press, terus ada juga back up dan squat jump. Dan yang untuk bagian bawah itu ada jogging sama lunges. Ya.
Terus yang ketiga yaitu adalah apa yang kalian ketahui tentang konsep fit. Yang saya ketahui yaitu tentang yang pertama F itu adalah frekuensi, I-nya itu adalah intensitas, T-nya itu time, dan T-nya lagi adalah tipe. Maksudnya adalah frekuensi adalah menuju pada jumlah latihan per minggu. Jadi latihan kalian per minggu itu berapa kali. Terus yang I-nya itu adalah intensitas, yaitu berat ringannya suatu tugas kerja fisik yang harus kita selesaikan selama latihan dalam kurun waktu yang diberikan. Time itu adalah durasi atau lama waktu yang digunakan untuk latihan. Dan tipe adalah bentuk latihan yang kita pilih, seperti contohnya jogging atau push up atau yang lainnya. Lalu yang nomor 4 adalah konsep kekuatan dengan konsep fit. Yang pertama itu kita latihan kekuatan. Yang pertama adalah frekuensi. Kita melakukan frekuensinya adalah 4 kali dalam sepekan. Intensitasnya yaitu adalah sedang. Dengan denyut nadi per menit adalah 150 sampai 170. Terus kita itu melakukannya berapa repetisi? Yaitu 8 sampai 12 repetisi dan 3 set. Waktunya kan kita kan mengambil 4 kali dalam sepekan, jadi Senin, Selasa, Kamis, sama Jumat. Tipe yang kita lakukan adalah push up, squat jump, sama sit up. Terus tes pengukuran untuk komponen kekuatannya kita ambil untuk tes sit up. Itu rata-rata usia 16 sampai 19 tahun. Kita ambil di sumber dari Widya Stuti tahun 2011. Untuk jenis kelamin itu ada pria dan wanita. Kalau pria yang baik itu 30, untuk wanita 25. 30 ke atas dan wanita 25 ke atas. Untuk penilaian yang cukup 26 sampai 30 untuk pria dan 21 hingga 25 untuk wanita. Untuk penilaian yang sedang untuk pria 20 sampai 25, sedangkan untuk wanita 15 sampai 20. Untuk penilaian yang kurang 17 sampai 19 untuk pria dan untuk wanita 9 sampai 14. Dan untuk penilaian yang buruk yaitu kurang dari 17 dan untuk pria dan yang untuk wanita kurang dari 9. Oke, cukup Arci. Siap. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan. Ada yang mau menanyakan atau menambahkan dari kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya pada kelompok 1? Tidak ada, cukup. Oke, cukup. Nanti Ustaz akan menambahkan atau sedikit mengevaluasinya setelah 3 kali presentasi ya. 1, 2, 3 sudah presentasi. Ya, oke. Kelompok 1 mungkin ya tadi sudah membahas terkait beberapa contoh latihan ya. Kira-kira apa yang nih saya mau nanya Arci bisa sedikit mencontohkan gerakan atau enggak? Siap bisa. Oke, coba sedikit mencontohkan gerakan. Gerakan apa Arci yang bisa kalian lakukan misalkan di dalam rumah? Yang saya bisa lakukan di dalam rumah yaitu adalah push up. Oh ya. Up. Ya, silakan diamati ya. Nih, Arci akan melakukan push up contohnya. Oke. Terima kasih Arci. Sudah terlihat belum, Mbak? Ya. Oke. Ya, berawal dari atas. Ya, kemudian lurus ya, dari atasnya lurus. Itu ke bawah, kemudian dorong ke atas lagi. Oke, terima kasih Arci. Ya, tepuk tangan. Oke, sekarang terima kasih untuk kelas kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Kelompok pertama, silakan kelompok 2 yang mau presentasi. Siapa? Ada Nabil Ibnu di sini ya, terus ada Ilyas, kemudian ada Hilmi, ada Helmi, kemudian ada Muhammad Roslin. Siapa? Ilyas? Belum selesai, Tat. Belum selesai.
Hilmi. Berdasarkan kelompoknya. Presentasinya butuh. Kelompok 3 sudah selesai kelompok 3. Sudah Tat. Oke, berarti kelompok 2 dilewati ya Ilyas. Nanti kelompok 2 presentasi terakhir. Lihat. Oke, silakan kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Ada Amar, ada Faris, Rizkydet, Cahyo, Hanif. Siapa? Saya. Amar, oke. Silakan Amar presentasi. Ilyas habis ini maju ya, kelompok 2 intinya. Oke, silakan Amar. Yang lain menyimak. Yang pertama yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Terus yang kedua, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan adanya proses kontraksi otot. Nomor 3, jenis latihan kekuatan. Sit up, melatih otot perut. Push up, melatih otot tangan. Squat, melatih otot tungkai. Back up, melatih otot perut. Soal nomor 4, cara latihan kekuatan dengan konsep fit. Frekuensi itu jumlah latihan per mingguannya secara umum. Jumlah latihan dalam 1 minggu minimal 3-5 kali. Terus intensity adalah latihan berat ringannya suatu tugas kerja fisik yang harus diselesaikan selama latihan dalam kurun waktu yang diberikan. Tergantung dari berat badan, kecepatan gerak, jumlah pengulangan, jumlah set istirahat di antara ulangan. Beban latihan itu 70-85% dari detak jantung maksimal. Detak jantung maksimal adalah 220 sampai usia. Terus time durasi dapat yang diberikan waktu, jarak atau kalori. Durasi adalah lama waktu yang digunakan untuk latihan. Terus jarak adalah panjangnya langkah yang ditempuh. Kalori adalah jumlah energi yang digunakan selama latihan. Durasi dan intensitas latihan saling berhubungan. Peningkatan pada salah satunya yang lain akan menurun. Durasi pada aktivitas aerobik adalah demikian. Latihan aerobik memerlukan durasi latihan antara 15-60 menit per sesi latihan. Terus tipe adalah bentuk latihan yang dipilih, misalnya lari cepat, angkat beban, jogging, senam pembentukan, dan lain-lain. Terus dan lahir cara atau tes pengukuran kekuatan. Tes kekuatan pegangan dilakukan untuk mengetahui kekuatan ras otot tangan. Tes kekuatan lengan. Tes ini dilakukan dengan mengukur kekuatan otot lengan dengan push up. Tes kekuatan otot perut dilakukan untuk mengukur kekuatan otot perut seperti sit up. Sudah, Tat? Sudah? Oke. Sudah. Kira-kira Amar selain tadi kelompok 1 sudah menyontohkan nih ya latihan yang bisa dilakukan di rumah, yaitu push up untuk otot lengan. Kira-kira kelompok 3 bisa mencontohkan satu gerakan apa Mar yang bisa dilakukan di rumah? Back up, Tat. Back up. Melatih kekuatan otot apa Mar? Back up Mar. Perut. Iya, perut. Punggung dan perut. Ya, coba dicontohkan gerakannya. Ya, terlebih tepatnya melatih kekuatan otot punggung ya. Ya. Yo. Ya. Itu ya. Jadi back up ya dengan awal kalian tidur tengkurap, tangan di samping, ya kemudian ditarik ke belakang. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 udah selesai ya, berarti Mar? Ada yang mau tambahkan?
Sudah. Cukup ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya sudah menjawab presentasi. Untuk kelompok 2 silakan. Siapa yang mau maju? Hilmi, ada Ilyas, ada Limited. Hilmi Firdaus, apa Hilmi Wildan? Loh, saya praktek kan. Gimana Hil? Hilmi Firdaus, Dad. Ya, Hilmi Firdaus. Loh. Berat. Silakan Hilmi didekatkan mic-nya Hil. Ya, udah selesai apa belum Hil? Ini wis komunikasi dan sebenarnya. Gimana? Ilyas, udah jawab berapa nomor nggak apa-apa Yas, sebisanya. Udah sih, Dad, tapi nomor 23 tok, Dad. Ya nggak apa-apa, Ilyas jawab nomor 2, coba. Hilmi nanti sama kelompoknya ya, tadi sudah sampaikan untuk bisa kerjasama di kelompok 2. Ya, Raslin, Ya, Dad. udah selesai belum? Dibantu. Belum, Dad. Oke, kelompok 2. Berarti Roslin menjawab, Ilyas menjawab nomor 2 sama 3 ya Ilyas ya. Iya, Dad. Ilmu jawab nomor berapa? Silakan kelompok 2. Silakan Ilyas. Ditampilkan kameranya. Oke. Kebugaran jasmani adalah untuk dari tanpa merasakan. Misalkan contohnya itu kayak di push up, sit up, sama plank. Kalau bisa ya juga di olahraga lari dan Ya, terus kalau manfaat push up itu kita untuk latih otot bagian lengan sama bagian pundak, bagian leher sekitarnya dan terus kalau yang sit up itu latih kekuatan otot perut sama bagian ya sekitar perut. Kalau plank itu buat bagian perut sama kuda-kuda tangan. Terus yang nomor 3 itu jelaskan contoh latihan kekuatan untuk otot bagian atas. Push up otot tubuh bagian inti core. Itu contohnya seperti push up, pull up, terus kalau otot tubuh bagian inti core itu seperti sit up, back up, plank. Terus otot tubuh bagian bawah itu jogging sama itu aja. ya, oke. Terima kasih Ilyas. Kelompok 2 tadi menjawab. Mungkin kelompok 2 ada yang mau menambahkan lagi? Merempat Dad. Ya, Hilmi, coba. Antara lain konsep latihan dengan konsep fit ialah mengemukakan prinsip-prinsip latihan adalah Lebih dekat lagi Hil, mic-nya Hil. frekuensi menunjuk pada jumlah latihan
sebentar. Salah baca deh. Raslin coba dibantu kelompok 2. Ya, terus. Saya nomor 5, Tat. Oh ya. Nomor Jelaskan 1, tes pengukuran untuk komponen kekuatan, yaitu Oke, dengan Raslin cara melakukan tes kekuatan pegangan. Yang kedua, tes kekuatan lengan. Yang ketiga, tes kekuatan otot perut. Yang keempat, tes kekuatan tungkai atau lutut. Kameranya nggak kelihatan. Oh ya. Tes untuk lutut apa itu tadi? Menggunakan apa? Tes untuk lutut untuk mengukur kekuatan otot tungkai. Oh ya. Caranya dengan apa, Raslin tadi? Dengan memakai pengikat pinggang. Terus ya. lutut. Ya, oke. Paham. Untuk nomor 1, Dat. Oke, terima kasih kelompok 2. Hilmi, monggo. Bantu kelompok 2. Nomor 1, kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan, otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus seperti beban berat dan frekuensinya sedikit. Untuk nomor 4, dalam segi frekuensi menunjuk ya, frekuensi terus fit itu frekuensi ya. I-nya latihan kekuatan 4 kali dalam sepekan, 150 sampai 170. Dari contohnya kayak dari dalam kurun waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bisa push up, squat atau jump sit up. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan ya untuk kelompok 2 lebih ditingkatkan lagi koordinasinya, lebih kerjasamanya biar lebih bagus lagi dalam presentasi. Ya, sebelumnya terima kasih semuanya ya untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah presentasi. Ya, sedikit Ustadz mau menambahkan ya bahwa ya tadi ya kekuatan. Ya, kekuatan adalah apa? Kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau tahanan. Jadi itu pengertian dari kekuatan ya, kemampuan kalian ya otot dalam menahan suatu beban. Ya, itu. Terus tadi dijelaskan ya Arci, salah satunya kelompok Arci menjelaskan ya contoh-contoh latihan untuk kekuatan. Itu ada apa, Arci? Ada lunge banyak, Dad. Ya, kekuatan itu tadi ya otot itu untuk lengan atas misalkan ya ada push up ya. Oh ya, push up, pull up. Ya, terus untuk otot bagian perut ya itu tadi ada yang menjelaskan dengan apa? Dengan plank, dengan sit up. Ya, terus dengan punggung dengan back up. Ya, terus biasanya jika dengan apa namanya oris nih. Biasanya dengan apa? Kalau dengan sit up, dengan alat kalau di fitness. Apa sih ya namanya ya, gak tahu namanya ya. Ya, biasanya kalau dada itu bisa dengan itu yang pull up kakinya. Ya kan? Iya. Ya, dengan butterfly bisa. Kemudian dengan apa namanya ini bench press apa ya kalau nggak salah. Bench press ya. Oke, itu ya. Kemudian untuk otot tungkai. Ya, otot tungkai itu yang tanpa alat bisa dengan apa? Salah satunya dengan squat jump. Tadi kalau lunges itu sebenarnya untuk otot tungkai bagian bawah ya. Tadi kelompok Arci menjelaskan lunges itu untuk bagian inti ya. Jadi perlu dipahami. Jadi latihan lunges itu salah satunya untuk otot bagian bawah ya, bukan untuk inti. Jadi untuk yang bisa kalian lakukan di rumah ya, kurang lebih itu ya. Kemudian tadi ya dijelaskan bahwa konsep latihan dengan fit tadi betul sekali ya, sudah dijelaskan dengan kelompok 1, 2, dan 3 bahwa fit itu F-nya apa? Frekuensi. Ya, betul. Frekuensi. Kemudian I-nya apa? I-nya itu adalah intensitas. Ya, intensitas, betul. Kemudian T-nya adalah time. Ya, kemudian T-nya adalah tipe. Ya, jadi untuk frekuensi itu
menunjuk pada apa? Jumlah latihan kurang lebih kalian per pekannya, 1 pekan ya. Untuk lebih bagus itu minimal itu 3 kali. Nah, dan 3 kali itu tidak berturut-turut. Tidak misalkan dalam 1 pekan 3 kali itu Senin, Selasa, Rabu, enggak, tapi harus ada jedanya untuk recovery, pemulihan otot atau untuk penyembuhan. Ya, jadi bagusnya itu misalkan 3 kali, berarti Senin misalkan ya, terus istirahat 1 kali berarti hari Rabu, kemudian Jumat ya, seperti itu. Kemudian intensitas. Nah, intensitas ini adalah berat ringannya kalian melakukan suatu aktivitas ya. Jadi bisa juga di sini dengan apa? Untuk kalian kalau sudah biasa itu dengan mengukur HR max ya. HR max itu rumusnya apa? Misalkan untuk latihan kekuatan ya, itu 220 dikurangi usia kalian. Usia kalian berapa sekarang? Misalkan 20 lah ya. Berarti ada 200. Nah, 200 nanti kalau kalian pengen latihan bebannya sedang ya, itu di antara 64 sampai 76% ya, latihan bebannya dari tadi 200 HR max-nya. Kalau ringan itu 50 ya, 50 ke bawah itu masuknya ringan, sangat ringan. Kemudian ringan itu antara 50 sampai 60 ya, kemudian tinggi itu intensitas tinggi berarti 70 sampai 90. Nah, sangat tinggi berarti 100%. Itu ya. Kemudian kalau yang di rumah ya repetisi lah. Kalian harus latihan dari yang mudah ke yang sulit atau dari ringan ke yang berat ya. Kalau kalian latihan misalkan squat atau push up misalkan ya tadi karena baru awal ya, misalkan kita nyoba aja repetisinya 8 misalkan seperti itu. 8. Nanti kalau sudah semakin kuat ditingkatkan menjadi repetisi itu pengulangan ya, kalian melakukan gerakan. Time. Nah, time itu tadi ya durasi ataupun waktu. Ya, kalian itu minimal olahraga itu waktunya 15 menit sampai 60 menit. Ya. Kemudian tipe, nah tipenya apa? Kalian mau latihan daya tahan atau kekuatan ya. Latihan kekuatan itu tadi ada apa ya? Ada latihan push up, sit up dan lain-lain. Itu. Kemudian ini contohnya ya, kalian konsep latihannya diatur. Nah, di sini saya juga memberikan contoh latihan daya tahan itu diselingi ya dari Rabu. Nah, di sini nih latihannya itu adalah latihan kekuatan. Terus frekuensinya dalam 1 pekan latihan berapa? 3 kali di sini contohnya ya. Nah, terus intensitasnya ya itu denyut nadi ya. Di sini menggunakan denyut nadi. Kalian tahu ya cara mengukur denyut nadi? Nozia tahu, Rizky Dek, cara mengukur denyut nadi? Udah. Ya, tahu ya. Bisa di bawah layar di sini atau di sini. Nah, itu silakan apa namanya 1 menit ya, tapi biasanya 15 detik aja, nanti dikali 4. Nah, itu nanti dari situ nanti dapatnya berapa ya. Kemudian nanti 1 menitnya ya, kemudian nanti tadi ya dengan HR max. Nah, ini ya contoh. Nah, instrumen pengukuran nih tadi ya salah satu dijelaskan kelompok 1 ya. Ini contoh ya tes sit up. Tes ini biasanya dilakukan ketika ada ya banyak ya, ketika misalkan dalam pembelajaran kita langsung praktek langsung, ketika masuk perguruan tinggi jurusan olahraga juga melakukan tes ini. Kemudian masuk apa namanya biasanya polisi ataupun apa ya, sit up ada ya. Ini nih ya pengukuran kekuatan. Ini biasanya lebihnya ke daya tahan otot. Kalian melakukan 1 menit itu daya dapat sit up berapa kali ya. Terus yang ini nih sama untuk mengukur lengan ya, daya tahan otot lengan. Di sini melakukan push up ya. Lihat gerakannya nih, tangannya lurus turun ke bawah dari rata, terus lurus ke atas lagi. Dilakukan secara berulang selama 1 menit, itu dapatnya berapa? Nah, kategori baik di sini nih untuk putra ya lebih dari 46 dan seterusnya. Kemudian untuk daya tahan otot paha ini dengan squat jam ya, dengan berdiri tegak, kemudian melakukan sedikit kuda-kuda, lompat, kemudian berdiri lagi, kemudian sama lagi. Seperti itu. Ini melakukan 30 detik ya, seperti itu. Ini dapat jenis kelaminnya dapat berapa ya, misalkan laki-laki 54 itu sangat baik. Nah, seperti itu
Ini pull up sama, ya biasanya diteskan. Seperti itu ya. Sekarang Ustadz ya ingin kalian sedikit mencoba ya melakukan gerakan nih ya, yang kira-kira ringan aja yang kelihatan dari kamera. Kita coba latihan untuk otot tungkai ya dengan squat. Coba ditaruh dulu kamera kalian. Semuanya berdiri. Ya, semua berdiri. Ya, kemudian kaki sejajar dengan bahu, kuda-kuda. Ya, sedikit tidak terlalu lebar. Oke, kemudian lutut ditekuk. Nah, tangan di depannya gini. Turun, diangkat 1. Ya, 2. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk latihan kekuatan. Ya, kayak gitu. Oke ya, jadi berdiri tegap, sejajar, kemudian ditekuk lututnya. Ya, tapi tidak terlalu bawah. Nah, kayak gini terus diangkat lagi. Biasanya ya Ustadz kalau kalian sudah mahir ditambah beban di sini nih bisa. Ya, biasanya kalau Ustadz anaknya 2 tahun umur berat badannya 12 tambah di sini biasanya. Ya 1. Ya, 2 seperti itu. Ya. Seperti itu, cukup duduk. Ya, oke. Sekarang ya untuk tugas kalian ya untuk penilaian psikomotor ya untuk praktik, silakan kalian membuat video ya. Selama ya nanti dikumpulkan ya videonya ke Google Classroom atau ke WA ya. Tugasnya adalah yang pertama kalian mempraktikkan tadi nih ya pengukuran untuk daya tahan otot lengan dengan push up. Ya, video selama 1 menit dihitung, silahkan nanti dihitung kemudian di video. Nah, nanti push up-nya dapat berapa? Nanti itu masuk ke kategori baik atau sedang atau cukup atau kurang. Ya, video pertama itu untuk otot lengan. Kemudian gerakan yang kedua adalah tadi melakukan sit up selama 1 menit. Ya, videonya. Kemudian video 1 menit itu nanti dihitung. Nanti kalian ya ketika sudah melakukan dihitung, nanti dicocokkan dengan tabel pengukuran ya, dapat baik atau sedang atau sangat baik, dapatnya berapa. Yang ketiga melakukan squat jump. Ya, gerakannya tadi tahu ya, sudah ada gambarnya dari berdiri tegak, kemudian squat, kemudian lompat, berdiri tegak lagi seperti itu. Melakukan 30 detik. Ya, boleh itu aja. Nanti dapatnya berapa? Ya, nanti kalian silakan dianalisis masuk ke kategori bagus atau sedang atau kurang atau kurang sekali. Tugasnya itu ya untuk praktik. Kemudian tugas yang kedua silakan LKPD tadi ya. Yang kedua kan belum dikerjakan ya, itu untuk penilaian pengetahuan. Seperti itu ya untuk tugas video kalian. Ada yang mau ditanyakan terkait video praktiknya? Paham semuanya? Sudah ada insya Allah. Paham ya? Oke, Arci paham. Hanif paham Nip? Ini yang pada nggak kelihatan kameranya. Saya paham Dad. Oke. Raslin paham? Oke, Ilyas ya. Semuanya paham ya? Terkait video tadi tugasnya ya untuk mengukur daya tahan kekuatan otot lengan dengan sit push up 1 menit ya, dihitung kalian di video push up-nya dapat berapa di video, gerakannya selama 1 menit. Kemudian gerakan yang kedua adalah kalian melakukan sit up selama 1 menit ya di video juga. Kemudian nanti dicocokkan dengan pengukurannya dapat kategori baik atau sangat baik atau kurang atau cukup. Yang ketiga dengan squat ya, sama 30 detik kalau squat. Itu ya untuk tugasnya. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, cukup. Oke, cukup. Ya, itu tugasnya silakan dikerjakan, dikumpulkan hari Ahad maksimal ya, Ahad malam. Oke. Ya, sebelum Ustadz akhiri ya Ustadz hanya mengatakan bahwa jadilah orang yang bugar, jangan hanya cuma sehat, karena kebugaran itu ketika kalian melakukan aktivitas yang
berat pun ya, tidak begitu mengalami kelelahan yang berarti. Kemudian di dalam komponen kebugaran jasmani itu tadi ada salah satunya kekuatan, ya. Latihan kekuatan bisa kalian lakukan di rumah, ya, dengan beban kalian sendiri, ya. Tentunya dengan beban kalian sendiri di rumah, seperti itu. Sehingga di dalam pandemi ini tidak ada alasan untuk tidak membiasakan budaya gerak, seperti itu, ya. Demikian dari Ustadz. Sebelum diakhiri dipimpin berdoa dulu Hilmi. Lulusan Madaban. Sawanatan. Waan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Hilmi. Ya, sebelum Ustadz tutup ya, untuk mencoba Ustadz ya, coba Nauzia atau Arci, hari ini kita belajar terkait apa Arci? Hari ini kita dapat belajar banyak hal, yaitu tentang kebugaran jasmani, terkait tentang kekuatan. Ya, oke. Coba kalau Nauzia, apa yang ditangkap Nauzia pada pelajaran hari ini? Tentang kebugaran jasmani dan ya. macam-macam dan Oke, jadi Ustadz ingin mengajak kalian ya bahwa masuk pembelajaran itu jangan hanya masuk, sehingga kalian harus bisa juga memahaminya. Ya, seperti itu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan dan kekurangan dari Ustadz. Terima kasih. Untuk materi ke depan, insya Allah kita akan belajar apa berarti senam irama atau senam lantai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima